Shalom, Tuhan memberkati. Jemaat yang dipelihara Tuhan akan menjadi gereja yang dapat memuji, memuliakan nama Tuhan. Gereja bukan gedungnya, tetapi gereja isinya yang dapat memuliakan nama Allah. Kita miliki Allah yang besar. Dia miliki segala-galanya. Haleluya. Firman hidup kita dihidupi dengan firman Tuhan. Tuhan, Kau sempurna. Shalom, shalom jemaat Tuhan dari GBS Haleluya Palur, serta teman-teman sahabat-sahabat yang masih senang dengan ibadah online. Sebelum kita melakukan ibadah online, mari kita tundukkan kepala untuk berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang ada dalam surga, haleluya Tuhan, Engkau sertai kami Tuhan, jemaat-Mu, Engkau sertai kami, pemain musik serta pemimpin pujian Engkau sertai Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya Tuhan, haleluya. Kiranya Engkau sertai pula Bapak Gembala kami, Bapak Sakaria, yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau persatukan dengan bahasa-bahasa agar kami dapat mengerti apa yang menjadi firman-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur atas kasih karunia-Mu, atas bimbingan-Mu, dan atas perlindungan-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan, kami serahkan ibadah online ini mulai dari awal, pertengahan, dan akhirnya hanya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus yang ajaib. Mari yang percaya katakan amin. Shalom jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Kita bersyukur pada Tuhan. Hari ini kita akan tinggikan, muliakan nama Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Segala pujian, hormat dan kuasa, kejayaan, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Ya, haleluya. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Kuasa, kemuliaan kami berikan kepada Engkau, Tuhan, yang tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar,
tiada yang seperti Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan. Amin, haleluya, 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 haleluya. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Bapa besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Bapa besar, perbuatanmu ajaib di Engkau, tiada seperti sorak-sorai bagi Tuhan, berikan lebih dahsyat lagi, sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan berikan pujian bagi kebesaran Namu. Mari Tuhan, Engkau tolong kami, Engkau urapi kami, jadikan kami menjadi penyembah-penyembah-Mu yang benar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin, amin. Kita sebagai umat-umat Allah, kita bersyukur, kita punya Allah yang besar, Dia miliki kuasa yang besar. Haleluya. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Miliki kuasa besar, Dia besar. Tercipta, tiada mustahil baginya. Ku miliki Allah yang besar, Allah yang terbesar. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Sembah Dia, oh haleluya, besarkan namanya. Kita besar, Dia sungguh amat besar. Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil
haleluya. Oh haleluya. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan. Pujilah Dia. Kemurahannya yang tiada besar, yang tiada terkira, tak dapat membalas kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya. Tuhan yang besar, Tuhan yang besar, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang besar, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Ya haleluya. Tuhan yang besar, Tuhan Kau yang sempurna. Haleluya. 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 Kita miliki Allah yang besar. Dia miliki segala-galanya. Haleluya. Firman hidup kita dihidupi dengan firman Tuhan. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku, yes, yes, hidupku mengendapi firman-Mu. Tanda mujizat menyertai setiap langkah-langkahku. Haleluya. Bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Hilara mata kalalalalalas, urana mata kalalaba papa papa ya dapat sikirama. Tuhan, Tuhan Kau sempurna. Ajaiblah karya-Mu di dalam hidupku. Haleluya. Benar. Kau yang sempurna di dalam setiap rencana-Mu, di dalam setiap karya-Mu, di dalam hidupku. Aku mau serahkan seluruh hidupku. Murnikan Tuhan, dan murnikan kami dengan Roh-Mu. Hidupku. Amin. Lara Bapa Ramata Kalarabasi. Ira Balar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 
Bisa narara papa, kuramata karara papa, kina papa ya ramajaku. Terima kasih Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Dan mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Kau bersamaku. Bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, hidupku menjadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Haleluya. Amin. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Jemaat GBS Haleluya Palur dan juga sahabat-sahabat ibadah online. Mari kita satukan hati. Kita akan belajar tentang firman Tuhan agar kita makin diberkati. Kita tunduk kepala, berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Sore hari ini Engkau izinkan kami untuk belajar bersama. Biarlah belajar bersama ini menambahkan semangat bagi kami untuk menjadi para petugas-petugas-Mu, menjadi alat-alat-Mu yang Kau berkati. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Nah, hari ini diselamatkan, dipelihara agar dapat memuji Allah. Jadi sesudah diselamatkan, Allah punya tanggung jawab memelihara, dan sesudah dipelihara tugasnya apa? Memuji Allah. Kita buka Roma 15 ayat 5 dan 6. Roma 15 ayat 5 dan ayat 6. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Rasul Paulus mengajar pada kita agar kita dapat membawa berita Injil. Agar kita dapat membawa berita sukacita. Berita Injil, berita sukacita tentang apa? Tentang keselamatan yang diberikan Allah kepada kita, tentang kesempatan yang diberikan Allah kepada kita melalui Yesus Kristus. Mari kita buka dalam 1 Korintus 15 ayat 2. 1 Korintus 15 ayat 2. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan kepada kamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Rasul Paulus memberitakan Injil dengan teliti, memberitakan Injil dengan kesabaran, memberitakan Injil dengan gamblang kepada mereka. Tentang keselamatan di dalam nama Yesus Kristus. Dan ayat ini mengatakan kecuali kamu akan sia-siakan, yaitu tanggung jawabmu. Tetapi aku, kata Rasul Paulus, aku memberitakan Injil supaya kamu mengerti bahwa keselamatan itu memiliki harga yang luar biasa. Tidak ada keselamatan di dunia ini. Bahkan Yohanes 14 mengatakan, aku inilah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Maka orang yang menerima keselamatan itu harus benar-benar mengerti. Bagaimana caranya?
Ya caranya kita mengabarkan dengan kesungguhan. Kita mengabarkan tidak asal-asalan. Berita Injil ini berita yang penting sekali. Sebab kalau mereka mendengar berita Injil dan menerima Injil, keselamatan ada di dalam hidupnya. Lalu mengapa ada orang-orang gereja, mengapa ada orang-orang percaya yang kurang menikmati kurang menikmati keselamatan? Ya mungkin pada saat berita keselamatan itu diberitakan, dia tidak fokus, dia tidak konsentrasi, dia tidak menghargai. Atau yang kedua, mungkin si pembawa berita ini kurang teliti juga. Sehingga mereka hanya sekedar menabur, taburannya jatuh di mana mereka tidak tahu. Maka kalau kita punya kesempatan, yuk kita gunakan sebaik mungkin. Supaya orang yang kita ajak bicara tentang Injil ini mengerti tentang Injil. Menerima tentang Injil. Lalu dia benar-benar menghargai tentang Injil. Nah, jadi keselamatan tidak ada duanya di dunia ini. Keselamatan hanya ada di dalam nama Yesus Kristus. Harus kita yakinkan kepada mereka. Berita Injil harus diterima oleh mereka dengan benar, dengan ngerti. Sehingga mereka tidak menyia-nyiakan yang namanya berita Injil. Nah, untuk membawa berita Injil sampai kepada mereka dengan baik, kita harus ngalami dulu, ngalami hebatnya Injil, ngalami hebatnya Yesus yang kita terima. Jadi begitu kita cerita itu, apinya itu keluar. Karena apa? Saya ngalami. Sama seperti Bapak Ibu itu loh. Makan di satu warung, enak, murah, bersih. Wah, Bapak Ibu cerita pada temannya itu dengan cerita berapi-api. Saya menemukan sebuah warung yang enak, yang rapi, yang bersih, dan harganya murah. Ayo, kalau tidak percaya, kapan punya waktu? Saya ajak. Rela Bapak Ibu. Karena apa? Ngalami. Saya ngalami hebatnya Injil. Saya ngalami hebatnya Yesus Kristus. Maka saya berikan kepada Bapak Ibu. Nah, orang yang sudah ngalami itu mantap untuk membawakan berita. Berita tentang apa? Yesus itu sumber. Yesus itu kayak mata air yang tidak pernah habis. Tentang apa? Tentang penghiburan. Yesus itu tidak kurang akal untuk menghibur manusia dengan 1001 macam cara. Yesus itu memberikan penghiburan di saat kita itu mengalami kesulitan. Yesus itu memberikan penghiburan dikala kita ini mengalami kesukaran. Nah, sehingga karena kita memberitakan dengan hati yang berapi-api, maka orang yang mengalami kesulitan ini tadi tidak patah semangat. Justru di tengah-tengah kesulitan itu dia tidak mundur, dia maju dengan semangat yang tinggi. Karena apa? Karena dia tahu Yesusnya luar biasa. Hasilnya bukan muka yang murung. Di tengah kesulitan hidup, di tengah kekurangan, di tengah sakit penyakit, bukan patah semangat, tetapi hasilnya sukacita. Nah, dari kemampuan menghadapi segala tantangan ini, kita menjadi saksi Kristus yang harus membawa jiwa kepada Kristus. Balik Selasa yang lalu, tugas yang harus kita kerjakan yaitu Matius 28 ayat 19 dan ayat 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa
dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Nah, kita bawa orang-orang yang kita injili. Pergilah kamu, jadikanlah semua bangsa muridku. Kita bawa orang yang sudah mengenal Kristus ini, yang baru mengenal Kristus ini kepada jemaat, kepada gereja. Dan kita dampingi. Ya, kesalahan umum dimasukkan gereja tidak didampingi. Dia tidak bertumbuh. Kita dampingi sampai kepada dibaptis. Sampai kepada diajar untuk praktek firman Tuhan. Tugas kita, ya, bukan sekedar jemaat duduk, diam, dengar, bukan itu. Tetapi jemaat yang ngerti siapa Kristus, memberitahukan kepada orang lain, sesudah orang lain mau bertobat, menerima Kristus, dibawa ke gereja, dikawal sampai baptis, bahkan diajari praktek firman Tuhan. Jadi penginjilan ini menjadi tanggung jawab kita semua. Penginjilan ini menjadi tanggung jawab orang yang mengaku dirinya Kristus. Orang yang mengaku dia jemaat, aktivis, bahkan pendeta. Itu punya tanggung jawab untuk mengabarkan Injil. Jiwa baru, sekali lagi kita kawal sampai baptis. Jiwa baru kita kawal sampai masuk dalam pendidikan dan mempraktekkan firman Tuhan. Nah, hal inilah yang menjadi kepujian Allah. Memuji Allah bukan hanya sekedar menyanyi. Memuji Allah bukan sekedar menyembah. Ini loh memuji Allah. Memiliki jiwa yang bisa mempraktekkan firman Allah. Memiliki jiwa yang semangatnya luar biasa karena punya Kristus yang ada di dalam hidupnya. Nah, jiwa-jiwa yang seperti ini dapat menjadi jemaat yang saling tolong menolong. Dikatakan memiliki kerukunan. Ya, bukan saling cemooh, tapi tolong menolong, saling memperhatikan, bahkan tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi juga kesenangan orang lain. Nah, kalau ada jemaat yang mau tolong menolong, kalau ada jemaat yang mau mencari, bukan hanya mencari kesenangannya sendiri, itu kepujian Allah dinyatakan. Maka Allah menyelamatkan. Lalu kalau orang yang diselamatkan mau bekerja buat Tuhan, mencari jiwa, Allah akan memelihara dia. Nah, kalau sudah memelihara dia, lalu mereka itu menjadi jemaat yang aktif, Allah akan membuat mereka rukun satu dengan yang lain. Nah, kerukunan inilah yang menjadi kepujian Allah. Jangan ada jemaat yang saling cemooh. Ya, jangan ada jemaat yang kebalikan dengan kerukunan. Tetapi jadilah jemaat yang akur, yang bisa bekerja sama satu dengan yang lain. Jemaat yang rukun akan menjadi jemaat yang dipelihara Tuhan. Jemaat yang dipelihara Tuhan akan menjadi gereja yang dapat memuji, memuliakan nama Tuhan. Gereja bukan gedungnya, tetapi gereja isinya yang dapat memuliakan nama Allah. Bukan hebatnya gedung, bukan indahnya gedung, puji Tuhan kalau kita dapat membangun gedung yang indah. Tetapi Allah tidak itu. Tetapi Allah kepingin setiap jemaat dapat menjadi kepujian Allah yang luar biasa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kok Allah yang telah memberikan kepada kami menjadi jemaat yang bertanggung jawab,
membawa jiwa-jiwa baru datang kepadamu, mengajak mereka, mengawal mereka, memberikan mereka kesempatan untuk menjadi alat-alat-Mu. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu, sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, di zaman new normal ini, mari kita tetap patuh pada aturan pemerintah. Yang pertama, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan berdoa. Yang kedua, berdoa untuk ibadah online. Karena ibadah online ini biar dikonsumsi teman-teman kita yang lain. Doakan ibadah online agar tetap jalan. Doakan kru agar sehat, semangat. Doakan alat-alat agar awet. Kalau Bapak Ibu sudah melakukan ini, saya mengucap syukur. Dan kalau Bapak Ibu sudah mengikuti ibadah online, tolong di-like, tolong dikomentari, dan di-share untuk teman-teman lain. Nah, yang ketiga, ibadah Haleluya Palur itu sudah mengadakan ibadah onsite, ibadah tatap muka. Dengan jadwal minggu pagi jam 7 itu untuk anak sekolah minggu. Minggu pagi jam 9 ibadah raya. Selasa ibadah pendalaman Alkitab jam 6 sore. Lalu Jumat ada ibadah cabang GBS Haleluya Palur jam 6 sore. Ada ibadah permata jam 6 sore juga. Lalu Sabtu ada ibadah Sat Night, ibadah anak muda remaja jam 6 sore. Mari Bapak Ibu yang belum mengikuti ibadah, yang belum mengikuti kegiatan, datang pada jadwal yang telah kami bacakan. Mari kita akhiri di dalam doa. Kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Kami bersyukur padamu Bapa, Engkau Allah kami yang mengasihi kami. Engkau telah pimpin kami untuk beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu, belajar firman-Mu. Sekarang Bapa, kami akan bersama-sama bersyafaat. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mohon Bapak pimpin berkati bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin negara. Tuhan pimpin berkati hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Bapak Presiden Joko Widodo berkati beliau dengan hikmat-Mu yang dari surga. Beri kesehatan, kekuatan, damai, sejahtera, sukacita untuk memimpin negara kami. Kami berdoa untuk para pemimpin negara yang lain. Kami berdoa untuk gubernur, wali kota, bupati, berkati beliau. Camat, lurah, RW, RT, berkati beliau untuk melaksanakan segala tugas yang Presiden instruksikan. TNI, Polri, berikan penyertaan-Mu dalam mengamankan negara kami. Kami menyerahkan semua ke tangan-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bapa, kami mengucap syukur. Engkau telah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kami masih menyatukan hati. Kami berdoa untuk anak kami, Octavianus Hindrawijaya, yang minta organ tubuh baru Tuhan. Supaya Octavianus bisa berjalan. Supaya Octavianus bisa berbicara lancar. Sehingga dapat bersaksi tentang hebatnya Engkau di dalam pribadi Octavianus Hindrawijaya. Kami berdoa untuk Arin yang juga menyerahkan diri kepadamu. Ya, minta Tuhan Kau jamah tumornya, Kau berikan kekuatan tulangnya, sehingga Arin dapat beraktivitas dengan baik karena Tuhan jamah. Ibu Gito minta kekuatan, Kau juga jamah dengan urapan kuasa-Mu. Ibu Gito kuat dapat beribadah bersama dengan kami. Kau juga berkati Tuhan Lili dengan berkat-Mu, sehingga Lili pun dapat menikmati kesembuhan yang sempurna. Kami berdoa Tuhan untuk Ibu Setia Purnomo yang jatuh, kakinya sakit dan sesek. Tuhan jamah dengan kesembuhan yang sempurna. Ibu Linda juga yang asam lambungnya naik, Tuhan jamah dengan kesembuhan yang sempurna. Dan saudara-saudara kami yang minta pemulihan, Bapak Paulus Sugito, saudari kami Lili, Ibu Bambang, saudara-saudara kami yang minta pemulihan, Bapak Paulus Sugito,
saudari kami Lili, Ibu Bambang, Bapak Ibu Doner, saudara kami Franky Turangan, Bapak Sriono, Bapak dan Ibu Petrus Sutrisno. Pulihkan Tuhan agar beraktivitas dengan normal. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Dan kami akan menikmati berkat yang Kau curahkan. Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tanganmu. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaanmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang pun akan mengatakan engkau diberkati. Dan jika engkau pulang, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan